Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah bagian kedua. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan bahkan ulama besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Pada abad ke-8 Masehi, teknik pembuatan kertas menyebar dari Cina ke Timur Tengah, sehingga pencatatan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Adapun ilmuwan cendekiawan Bani Abbasiyah sebagai berikut. Bidang filsafat. Yang pertama, Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi. Al-Farabi lahir sekitar tahun 870 Masehi dan meninggal pada tahun 950 Masehi di Damaskus. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai musikus yang handal. Berasal dari Farab, Kazakhstan. Setelah besar, Al-Farabi pindah ke Baghdad dan tinggal di sana sekitar 20 tahun lamanya. Di sana ia memperdalam filsafat, matematika, etika, ilmu politik, dan sebagainya. Bukan jadi rahasia umum lagi jika para ilmuwan di zaman Islam berkuasa. Mereka memiliki lebih dari satu multidisiplin ilmu yang membuat mereka disebut sebagai ilmuwan multitalent, yang berbeda dengan zaman sekarang di mana jika kita lulus SMA, kita mengambil kuliah satu jurusan saja. Bidang filsafat lainnya ada Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, juga seorang pemusik yang handal. Ada juga yang berikutnya Ibnu Sina. Selain sebagai filsuf, beliau juga seorang dokter. Dokter modern pertama umat Islam. Dikenal di barat sebagai Avicenna. Berikutnya seorang filsuf, bahkan seorang ulama besar yang terkenal di Indonesia. Dia adalah Imam Al-Ghazali, berasal dari Iran, negeri Ghazala. Berikutnya, filsuf yang juga multitalent, dia adalah Ibnu Rus. Filsuf berikutnya juga seorang filsuf yang multitalent. Dia adalah Ibnu Bajjah. Dan terakhir, filsuf yang juga multitalent. Dia adalah Ibnu Tufail. Bidang berikutnya bidang kedokteran. Tokoh yang satu ini memiliki potensi dan kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa, terlahir dengan nama lengkap Abu Ali Hussein. Selain di usia 10 tahun sudah menghafal Al-Quran dan sastra Arab, di usia 18 tahun telah memiliki profesi sebagai seorang guru, penyair, filosof, pengarang, dan dokter. Kemampuannya dalam dunia pengobatan sangat termasyhur, sehingga pernah diundang untuk mengobati Sultan Samadid di Bukhara, yakni Nuh Ibnu Mansur. Hebatnya lagi, Ibnu Sina tercatat telah menghasilkan karya-karya cemerlang. Karya-karya yang ditinggalkannya tidak kurang lebih dari 267 karya, baik kitab maupun risalah. Dan sampai hari ini masih dipakai ilmu beliau. Tentunya adalah Canon Medicina sebagai rujukan dokter dunia. Berikut nama tokoh-tokoh dokter lainnya. Ilmu cabang berikutnya di bidang matematika. Kota Baghdad di zaman Bani Abbasiyah ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid berkuasa. Beliau mendirikan pusat ilmu pengetahuan yang dikenal dengan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Salah satu ilmuwan di Baitul Hikmah adalah matematikawan dan pendiri ilmu algoritma Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ilmu yang beliau lahirkan di zaman hari ini menjadi pondasi dasar terciptanya komputer dan juga Android yang super canggih. Beliau juga penemu angka 0. Buku yang beliau sampaikan adalah penyelesaian sistematis persamaan linier dan ditranslasikan menjadi prinsipal matematik
yang muncul di Eropa 4 abad kemudian, yang menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan di Eropa. Berikutnya Jabir Ibnu Hayyan, merupakan perintis ilmu kimia pada abad ke-8 dari kota Kufah. Selain sebagai ilmuwan, beliau juga seorang tabib dan apoteker ternama di zamannya. Hasil-hasil penelitiannya dituangkan dalam buku-buku dan kitab Sir Al-Asar, rahasia dari semua rahasia, yang membahas tentang unsur dan takaran. Hasil dari buku-buku beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Beliau di Eropa dikenal dengan nama Geber. Berikut ilmuwan matematika lainnya. Yang keempat, tokoh cendekiawan di bidang falak atau perhitungan. Yang kelima, tokoh cendekiawan di bidang ilmu astronomi. Yang keenam, tokoh ulama di bidang ilmu tafsir. Yang ketujuh, tokoh ulama di bidang ilmu hadis. Ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi yang nama-namanya tersebut tidak asing di telinga kita di zaman hari ini. Tokoh berikutnya di bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh berikutnya adalah ilmuwan atau ulama di bidang ilmu tasawuf, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Di bidang berikutnya, para imam fuqaha atau ahli fikih. Tokoh cendekiawan Islam para imam fuqaha ialah ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Ulama Islam berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang-orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman untuk menjalani Islam dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Berikut peta persebaran mazhab-mazhab di muka bumi. Selain dari dinasti Bani Abbasiyah, ada juga para ilmuwan Muslim yang terkenal di muka bumi yang lainnya, seperti di Cordoba, Andalusia, Abbas Ibnu Firnas, ilmuwan yang nekat membuat sayap, di mana dia mencoba hasil rancangannya untuk naik ke puncak menara Cordoba yang disaksikan oleh banyak penduduk kota. Dia pun akhirnya berhasil membuktikan bisa terbang di atas langit. Sayap eksperimennya yang digunakan berhasil membuat Ibnu Firnas terbang melayang, dan 700 tahun sebelum Leonardo da Vinci mendesain sayap serupa. Fez, Maroko. Di abad yang sama, ada seorang perempuan bernama Fatimah Al-Firiyah, seorang putri terpelajar saudagar yang sangat memperhatikan pendidikan. Kurangnya institusi pendidikan tinggi membuat Fatimah mendirikan kompleks Universitas Al-Kawari yang merupakan universitas tertua di dunia, masih aktif hingga sekarang. Berikut bidang-bidang yang dipelajari. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah yang pertama kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada tahun 762 Masehi, kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris, kota yang kemungkinan dibangun setelah perkampungan Persia. Dia juga membuat pengaturan untuk suksesi kekhalifahan, dan setiap khalifah Abbasiyah secara langsung diturunkan dari Al-Mansur. Ketika menjadi khalifah, ia berhasil memunculkan girah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan, dan saat itu telah tercipta karya sastra dengan desain yang sempurna. Bentuk metropolitan kota pertama berbentuk bundar yang diatur dengan sedemikian rupa sebagai bagian dari strategis pertahanan kota yang luar biasa.
Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, yang membuat nama mereka melegenda menjadi salah satu puncak pencapaian adalah karena perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Di masa kepemimpinannya terjadi penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Inilah menjadi awal kemajuan yang dicapai umat Islam, menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada era itu pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan raksasa sekaligus pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Ketika masa Khalifah Al-Ma'mun, beliau memperluas Baitul Hikmah yang didirikan ayahnya sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, tempat penelitian, dan memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Masa pun berlalu. Dinasti Abbasiyah di Baghdad akhirnya jatuh setelah serangan dan penaklukan kota Baghdad pada tanggal 29 Januari hingga 10 Februari pada tahun 1258 oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, saudara dari Khagan, pemimpin besar Kekaisaran Mongol Mongki Khan. Dan di era modern, pada tanggal 19 Maret 2003, ledakan mulai mengguncang Baghdad, tepat di mana Presiden Amerika saat itu, George Walker Bush, memberikan pengumuman pernyataan operasi militer, deklarasi perang terhadap rezim Saddam Hussein yang dicurigai menyimpan senjata pemusnah massal. Target-target militer dihancurkan, rezim digulingkan, Saddam Hussein ditangkap, namun senjata pemusnah massal yang dicurigai tidak pernah ditemukan sama sekali. Dianggap pembohongan publik terbesar dalam sejarah. Kota yang kedua, kota Samarra, letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Kota ini didirikan oleh Khalifah Al-Mu'tasim yang memindahkan pusat pemerintahan ke kota Samarra yang semula berada di Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi berbagai aspek mulai dari administratif pemerintahan, organisasi militer, pertanian, perdagangan, industri, dan bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, filsafat Islam, teologi, hukum, dan lain-lain. Berikut hikmah mempelajari pertumbuhan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah. Sekian materi kita pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Syukran kasih. Mansahamida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.